Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Januar Firdaus dengan NIM 19510006. Hari ini kita akan membahas tugas dari pemrograman internet. Oke, kita lihat dari sini. Tugas yang diberikan ada 3 soal, yaitu tugas pertama. Kita cek. Ya, materinya untuk soal 1 itu adalah tentang penilaian, di mana batasnya adalah A 86 sampai 100, batasnya 86, batas B-nya 71, C-nya 60. Jika nilainya A, maka tampilannya selamat proses belajarmu sangat baik. Untuk nilai B, selamat kamu sudah mulai memahami dan seterusnya. Untuk nilai C, ups, skill codingmu perlu diasah. Oke, baik, kita lihat dalam codingnya. Tugas 1. Di sini kita definisikan dulu fungsi A. Selamat proses belajarmu sangat baik dan seterusnya. Kemudian fungsi B, selamat, kamu sudah mulai memahami pemrograman PHP dan seterusnya. Ini satu baris ya. Kemudian fungsi C, yaitu ups, skill codingmu perlu diasah dan seterusnya. Semua ditutup dengan tanda titik koma dan kurawal. Sekarang kita beri batasan dulu. Kita kasih nilainya dulu. Ini variabel nilainya. Kita kasih 95 untuk nilai A ya. Jadi untuk batasan 85 sampai 100 tuh ini segini. Untuk batas nilai B-nya itu 70 sampai 85, batas nilai C-nya 59 sampai 6 sampai 70. Oke. Jadi kalau misalnya cek. Ya, betul. 86 sampai 100. Kemudian 71 sampai 85. Oke. Oh, ini nilai ini keliru ya berarti. Dari 60 sampai 70. Oke, 59 ini berarti. Kita pakai tanda lebih dari. Oke, jika nilai lebih dari batas A, maka panggil fungsi nilai A. As if jika ternyata nilainya itu melebihi batas B yang ini ya, maka panggil panggil fungsi nilai B. Terus kemudian jika nilainya melebihi batas C, maka panggil fungsi nilai C. Sedangkan jika yang lain, maka uh, kita tuliskan echo di luar batas. Oke, kita coba dari yang 95 dulu ya. 95 kita refresh. Oke, 95 itu termasuk yang A. Selamat, proses belajarmu sangat baik. Sekarang untuk yang batas B, kita kasih nilai dia misalnya 75. Kita save, refresh. Nilai 75, selamat, kamu sudah mulai memahami. Oke. Sekarang untuk yang batas C, kita kasih dia nilai misalnya 65. Kita refresh. Ups, skill codingmu perlu diasah ini guys. Terus kalau misalnya kita kasih 55 misalkan, maka dia akan keluar nilai di luar batas. Oke, sekarang kita kembali ke daftar. Kita lanjut pada soal kedua. Soal kedua itu mengenai perulangan ya. Oke. Oke, sebuah fungsi yang dapat memanggil hasilnya berulang. Baik. Nah, di sini saya sudah membuat ada 5 perulangan. Kita cek codingnya. Yang kita panggil ada 3 fungsi, yaitu fungsi 1, halo nama saya Eka. Fungsi keduanya, saya adalah mahasiswa prodi sistem informasi. Dan fungsi ketiganya, saya sangat tertarik mempelajari teknik informatika. Oke, di sini kita akan beri batasan dulu 5. Variabelnya kita kasih ulangnya 5 kali. Jadi ketika nilai X sama dengan 1, terus dan X-nya itu kurang dari perulangan, nanti X-nya akan harus bertambah ya, jika fungsinya selesai. Maka panggil yang dilakukan adalah menampilkan perulangan nah ini, ke berapa, nilai X-nya nanti akan ditampilkan, X, echo X. Kemudian ditutup, dikunci. Terus kemudian panggil fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga. Oke. Halo, nama saya Eka. Oke. Setelah selesai, dia akan kembali ke atas, nilai X-nya akan ditambahkan. Karena ada fungsi ini. Ditambahkan 1. Jadi kemudian X-nya menjadi 2, dan dipanggil lagi. Nah, berikut perulangannya. Kita coba ya, kita rubah variabelnya. Misalkan kita rubah jadi 3. Kita save.
apakah ini jalan? Ya, jalan. Perulangannya hanya sampai 3. Terus kita cek sampai 10 misalkan. Cek sampai 10, ya sampai 10. Saya scroll nggak bisa. Kita cek sampai 100. Save. Kita cek perulangan paling bawah. Oh ya, perulangannya sampai dengan 100. Jadi perulangannya jalan ya. Kemudian mari kita kembali ke soal nomor 3. Tugas nomor 3 ini ya. Oh, ini rekursif ini ya. Oke. Carilah fungsi lain, misalnya manggil fungsi dan fungsi atau fungsi rekursif. Oke, kita lihat codingnya. Nah, di sini saya membuat 3 fungsi dulu. Nama saya Eka, saya adalah mahasiswa. Saya mencoba memanggil fungsi dalam fungsi. Yang pertama ini kita buat sebuah fungsi urutan, di mana urutan tuh kita pakai ada dua variabel ya, integer ulang sama integer indeks. Indeksnya dimulai dari 1. Nah, teks ini muncul sebelum memanggil diri sendiri. Nah, ini saya masih belum ngomong apa, belum dipanggil ya fungsinya. Tapi nanti dia akan muncul. Dia akan terurut. Sedangkan setelah itu, jika indeks kurang dari ulang, maka urutan adalah ulang indeks ditambah 1. Selainnya itu, maka sebutin indeks terakhir. Ini kita akan ulang terus sampai nanti habis. Ketika habis itu, dia akan muncul ini, indeks terakhir. Dan ini fungsi masih belum dipanggil ya. Fungsinya masih belum dipanggil. Kita masih menjalankan fungsi ini saja. Jadi setelah ini diulangi sampai terakhir, sampai indeksnya itu sama dengan ulang, terus dia akan berhenti. Nah ini seperti kita lihat. Jadi di sini saya pakai urutannya nih 5 kali. Urutannya 5 kali, perulangannya nih. Nah ini dia. Dia akan mengulangi 5 kali, terus muncul indeks terakhir. Nah, ini ya. Dilanjutkan jika teks ini menampilkan urutan terbalik daripada indeks. Dan urutannya seperti ini. Setelah ini selesai dipanggil, dia akan dibalik. Ini pakai pagar indeksnya karena tadi indeksnya sudah full. Nah, ini dia. Indeks yang terakhirnya ini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baru kemudian saya memanggil fungsi yang di atas. Oke, halo, nama saya Eka. Sekarang kita coba misalnya urutannya kita rubah menjadi 3. Kita save dan kita refresh. Ya, teksnya muncul sebelum memanggil dia sendiri. Ya, dan ini hasilnya juga 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, terbalik rekursif. Ini fungsi manggil diri sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.